jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihat isinya kan gitu. Ya meskipun anak-anak tapi kan bisa gitu ya. Iya. Makanya ada lagu yang viral itu viral kan? Apa itu? Semua murid. Oh iya, semua kan murid. Itu berhubungan dan berhubungan tuh dengan hadis yang disampaikan betul. tadi itu. Sambil membuat. Ustaz Ilham, alhamdulillah ketemu lagi ya. Oh iya Ustaz. Wah, sekarang seneng Rek, di kelas terus ini. Alhamdulillah, stay di kelas 4 Ruby. Jadi sekarang bisa mengamati anak-anak ini. Full bisa mengamati anak-anak setiap hari, Senin sampai Jumat. Iya, jadi ini pasti tahu anak-anak itu kebiasaannya, terus di kelas ngapain. Tahu ya berarti ya? Tahu dan hafal. Nah, jadi ini mau tanya-tanya sedikit lah sambil sampean buat kopi sambil nyeduh ya. Oke. Jadi ini yang sekarang itu kan anak-anak itu generasi, ada yang bilang stroberi, ya ada yang bilang apa lagi? Generasi Beta. Anak-anak sekarang kan Alpha ya? Kelahiran berapa? Kelahiran ini berarti 2024 dikurangi 10 tahun. Berarti ya anggap aja 14 2013 itu. Oh, yang di iya. kelas 4 loh ya. Kelas 4, saing saman aja. Jadi anak-anak ini kayaknya kalau untuk ya sambil buah gak apa-apa. Oh iya maaf. Gak usah lihat sini gak apa-apa. Geser ke kanan. Oke. Nah tadi sampean taruh sih gak panas Rek. Nah gitu loh. Jadi anak-anak itu kayaknya kalau saya amati, saya kan nggak di kelas ya. Jadi untuk kayak dikit-dikit melo gitu gimana Ustaz? Jadi kurang strangle atau kurang apa ya kalau anak-anak itu? Kurang ini Ustaz, kurang tahan banting anak-anak itu. Nah ya, berarti anak-anak itu kayaknya kalau dikerasi dikit atau dibuat kerja keras dikit itu kayaknya gampang menyerah. Gampang mengeluh. Nah itu menurut Ustaz Ilham itu kenapa kira-kira? Ustaz Ilham ini kan sekarang literasinya semakin meningkat. Oh Akbar. Bacaannya bukunya semakin banyak gitu loh. Lah saya kan menjadi pendengar yang sejati. Gimana? Iya Ustaz ya, kondisi anak-anak sekarang itu gampang menyerah, gampang melo, gampang baper katanya Ustaz Nazar tadi itu ya. Mungkin bisa jadi karena faktor kemajuan teknologi itu juga Ustaz. Maksudnya? Kecanggihan teknologi itu, terus mungkin zaman yang sekarang ngapa-ngapain itu sangat mudah. Serba instan gitu. Serba instan, tidak ada usaha yang harus kerja keras dulu baru mendapatkan sesuatu gitu. Mungkin beda ya kayak zaman kita dulu. Waktu kita dulu masih usia kecil, usia sekolah itu kan kalau kita menginginkan sesuatu itu kan pasti orang terdekat kita, apalagi orang tua kita itu kan pasti nge-push kita dulu kan. Oh iya. Nah, gimana kamu bisa membantu atau mewujudkan itu bisa terwujud itu gitu. Memang anak-anak gampang baper. Tapi kalau secara ilmuwan, spirit ilmuwan atau paling nggak baca dan lain-lain lah, itu gimana? Nah kalau masalah ilmu jauh lebih canggih. Lebih canggih ya anak-anak ya. Apalagi bisa dikatakan kalau kita bisa mengakui kelemahan kita sebagai guru di kelas itu ya mungkin lebih pintar mereka. Iya. Istilahnya mereka itu nggak ada kata-kata gaptek ya. Nggak ada. Jadi anak-anak itu cepat adaptasi masalah teknologi. Iya cepet. Ya kita sebagai orang dewasa nggak perlu sungkan lah. Misalkan kalau kita minta ajari mereka, minta apa ya, tunjukkan sesuatu tentang apa yang ingin kita ketahui lah. Misalkan ya berhubungan dengan IT atau kecanggihan atau informasi terlebih dahulu yang bisa mereka dapatkan. Ya itu kayak ada hadis Ustadz yang kalau jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Untuk makola itu loh, jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihat isinya kan gitu. Ya meskipun anak-anak tapi kan bisa gitu ya. Iya. Makanya ada lagu yang viral itu viral kan? Apa itu? Semua murid
Oh iya, semua Kan itu murid. berhubungan dan berhubungan tuh dengan hadis Iya, yang iya, disampaikan iya. Betul, Mas betul, tadi betul. itu. Jadi Semua kita murid, semua guru. mereka bisa jadi guru buat kita bisa jadi murid bagi mereka. Iya. Ya istilahnya itu kayak simbiosis mutualisme lah dengan mereka itu sama-sama butuhkan. Terus iya sih, aku tadi itu sempet ini cari literasi, tapi beda ya. Literasi saya itu kan scroll YouTube gitu loh. Jadi kalau saya kan tipenya itu yang auditory, jadi mendengarkan sambil tak buat desain, ngedit video. Itu gini, jadi memang anak-anak sekarang itu ya dari ibunya kan masih muda ya. Oh, faktor Orang usia, orang tuanya kan juga mereka. masih muda. Nah, akhirnya waktu masa kehamilan, waktu dia itu proses kandungan, itu ibunya kan aktif scroll WA, entah TikTok, entah Instagram. Nah, mungkin terus HP-nya ditaruh di sebelahnya perutnya untuk dengarkan musik dan lain-lain. Ya bener saja, anaknya ketika lahir sudah scroll. Kayak anaknya Ustadz Ilham kayaknya sudah bisa main HP. Scroll terus. Kan sama kayaknya anak kita seumuran gitu loh. Iya. Jadi sudah bisa tanpa diajari anak-anak itu udah bisa. Iya, ya mereka kan hanya melihat apa yang kita lakukan Iya. saja sih. Termasuk anak saya itu ya baru 3,5 itu sudah hafal password pola HP loh. Nah, itu kan berarti canggih itu. Itu heran. Saya Itu kan sendiri berarti juga ingatannya bagus, terus kayaknya anak sekarang itu nyoba itu nggak takut gagal. Gak kayak orang dulu kan ya. Kita harus berpikir berulang kali, boleh gagal gak dimarahin. Sekarang kan bebas. Karena ini apa keunggulannya, mereka selalu ada semangat untuk mencoba hal baru. Iya. Tapi untuk ketahanan kemungkinan kurang gitu ya. Jadi ya itu mungkin Ustadz Ilham di kelas seperti itu ya. Terus kalau misalkan kayak anak-anak misalkan dikasih soal, dikasih apa, itu gimana Ustadz? Ada rasa mengeluh nggak? Kalau soal kebetulan saya sendiri matematika ya Ustadz ya, itu ya kalau mengeluh saya jarang Ustadz. Makanya kenapa kemarin saya coba belajar dari Ustadz Sofan juga. Ayo kita coba berusaha mengenalkan kecanggihan atau kegunaan AI kepada anak-anak untuk mendukung proses pembelajaran itu. Artinya apa? Saya coba brainstorming anak-anak itu, kalau kalian butuh informasi tentang tugas ataupun apa-apa, kalian bisa mencoba untuk menggunakan kecanggihan AI itu. Dalam hal ini kita bukan ngajari mereka untuk copy data atau apapun, bukan loh ya, tapi kan kita bisa ambil sisi positifnya dari kecanggihan itu. Betul. Soalnya gini Ustadz Ilham, saya juga pengalaman gini, ngajari anak-anak translate pakai bahasa Arab ya. Soalnya anak-anak itu nggak disuruh pun, itu aslinya sudah ke situ sendiri. Nah tugas kita kan mageri mereka biar nggak kemana-mana. Makanya silakan menggunakan AI dengan bijak, dengan hati-hati. Ya tugas kita aja cuma itu aja. Iya. Kalau anak ataupun siswa sekedar pinter itu, mereka jelas akan kalah dengan kepintaran AI sih. Iya sih. Tapi kan mereka kan manusia, bukan mesin. Jadi kita sebagai guru harus bisa menanamkan sisi mana yang tidak dipunyai oleh AI itu, ya karakter itu, attitude itu, itu iya, langsung ke perilaku itu. Iya, perilaku. Nah, itu karena nyambung ke perilaku. Iya. Saya mau gimana kebiasaan anak-anak di kelas ini? Ya. Anak zaman sekarang kan sama kan ya, rata semua sekolah kan ya. Nggak di pondok, nggak di sekolah umum, nggak sekolah Islam, kayaknya sama semua. Gimana? Itu ya, sama semua memang sudah menjadi sebuah template baru gitu kayaknya. Iya gitu ya. Istilahnya itu gini, karena memang gadget itu sama, terus medsos yang dilihat pun sama, yang trending sama, akhirnya menjadi sebuah pola pikir baru, bahwasannya anak-anak itu oh iki trennya gini, wah hasilnya kesini, kan kegiring itu tadi. Nah gimana kalau di kelasnya Ustadz Ilham? Kalau anak-anak sih tergolong masih ini Ustadz, masih
sopan, masih bisa menghargai kita sebagai guru di kelas, karena memang kebetulan masih kelas 4 juga. Jadi mereka ketika pagi itu ya Salim. Masih ya itu ya? Masih salim. Kita yang di kelas juga mengarahkan mereka untuk bisa salim ke ustadz-ustadzah yang lainnya. Gitu. Terus ada yang berangkat setengah 7 ikut tahfidz. Ada yang berangkat setengah 7 supaya bisa sepak bola dulu, sepak bola di halaman itu. Kemudian, nah yang di sekolah kita itu kan ada penanaman karakter lainnya yang lebih bagus dan sangat bagus untuk mereka yang masih usia anak sekolah dasar itu ya, apa filantropis itu. Oh iya, infak itu ya tiap harinya. Ya alhamdulillah, saya sama Ustazah Emma selalu mengingatkan anak-anak untuk filantropis setiap hari. Kita nggak memaksa bukan, tapi kan saya berusaha menanamkan kepada mereka semuanya, kalau kita berbuat baik, itu kebaikannya itu akan kembali lagi ke diri kita sendiri. Kemudian saya belajar meyakinkan mereka, semakin banyak kita memberi, otomatis nanti yang akan kita dapatkan itu ya akan semakin banyak juga. Gampangannya kayak gitulah Ustadz. Itu filantropis Ustadz. Nah, alhamdulillah kan kelas 4 Ruby selalu mendapatkan juara filantropis terbanyak untuk fase B. Sudah 3 kali ini. Itu. Tapi gini Ustadz Ilham, kalau boleh berpendapat ya sambil minum. Jadi belum diminum loh. Oh belum diminum. Akan disendok rek keculek. Jadi gini, memang seusia anak-anak itu, kalau saya dulu ya, memang kalau nggak dipaksa itu nggak bisa. Karena anak-anak itu kan belum punya pengalaman masa depan. Sedangkan kita itu sudah mengalami masa lalu inilah sudah. Nah akhirnya anak-anak itu nggak tahu apa yang, ya contoh gini. Apa yang harus mereka lakukan? Contoh kecil misalkan. Jangan pegang jangan mainan pisau nggak usah digitukan nanti berdarah. Nah anak-anak kan nggak tahu. Terus api jangan dipegang nanti panas. Mereka nggak tahu. Sedangkan kita pernah merasakan gitu loh. Tapi kadangkala pemaksaan itu anak-anak ya kadangkala ada yang menganggap itu marah-marah dan lain-lain ya. Istilahnya itu sekarang anak-anak itu wis baik. Cuma kita sendiri mungkin ya, dari kita sendiri ya. Kita sendiri tuh perintahnya itu kayak gimana? Itu kita yang harus perlu pelajari untuk membuat kosakata atau redaksi yang bagus buat anak-anak. Agar mereka gak salah tafsir. Kan sebenarnya nggak ada guru jahat, itu nggak ada. Guru marah itu kan nggak ada. Mungkin dari segi intonasi. itu. Terus sambil senyum bisa gitu ya. Iya. Misalkan manggil siapa ya? Pak siapa biasanya manggil siapa? Ya kalau yang terkenal di kelas ya Celi. Oh Celi, misalkan Celi sini. Nah mungkin masih ini ya. Nah itu atau itu cocok pakai ilmunya Pak Coach Heidi dulu. Oh gitu ya. Coba ingat dulu kelas di aula. Yang di UMG. Beliaunya kan kalau ngomong kan lihat matanya yang diajak fokus sama, gitu ya. Nah sampai senyum. Lah kalau misalkan Celi sini, nah mungkin itu beda ya. Padahal sama-sama redaksi tapi intonasi yang berbeda, gitu ya. Iya ya Ustadz Ilham. Luar biasa karena sekarang itu sudah fokus di kelas. Tapi kayaknya nyaman loh, Ustadz, tapi nyaman. kerasan loh kayaknya. Gak keluar-keluar. Soalnya Ustadz Ilham itu saya tak lihat setiap saya lewat depan kelas itu sambil utak-atik laptop itu kayaknya sambil ngerjakan workbook atau apa. Nyambi-nyambi gitu, standby. Sampai saya di podcast ini jarang dikunjungi lah. Padahal kan deket aja. Iya, deket. Ya itu Ustadz, kembali lagi ke tadi itu kebiasaan yang ada di anak-anak ataupun di kelas itu. Selain tadi filantropis juga ada sholat duha itu. Iya, bentuk karakter sih. Mulai tahun ini kan memang di SDMM setiap jenjangnya selalu diadakan kegiatan melaksanakan sholat duha berjamaah itu. Kalau di kelas 6 nggak tahu hari apa. Oh, kelas 6 tiap hari loh. Kelas 5-6 ya, karena iya, 5-6 ya. Di aula. Kalau kelas 4 kan setiap hari Rabu itu. Kalau kelas 5-6 itu hampir tiap hari, Ustaz. Libur hari Senin. Karena Senin itu ada briefing.
itu. Yaitu sholat duha mereka kita ajarkan untuk bisa istiqomah sholat duha itu agar mereka juga bisa mendoakan kedua orang tuanya. Iya, duha itu kan minta rezeki sih Ustaz. Itu juga apa namanya sedekah persendian sholat duha itu. Jadi anak-anak sedajar. Terus satu hal lagi Ustaz, ini hal yang sederhana. Ada itu memang saya biasanya lewat ya, duduk di koridor itu kadang kala anak-anak itu permisi, kadang yono sing lari ya nggak tahu juga. Mungkin waktu lari itu dia itu kebelet pipis, wis gak kuat akhirnya lari. Nah itu gimana Lek di kelas sampean? Masih ada Ustaz. Masih ada yang kayak gitu ya? Masih ada kayak gitu, salam keluar masuk permisi itu ada. Iya. Salim juga ada. Jadi itu memang yang membedakan antara anak cerdas ya, cerdas secara ilmuwan dan apa itu biasanya attitude anak-anak itu ya. Attitude itu. Ya nggak cukup hanya pinter saja sih. Iya di SDMM itu penilaiannya kan ada dua sebenarnya. Penilaian akademik sama karakter. Makanya kan ada kegiatan SDMM primary. Oh iya primary karakter. Itu yang kayak contoh wujud syukur ketika di dining room makan bersama. Ono sing pilih-pilih, ono sing makane. Ya wes apa adanya. Kalau anak yang selalu makan, diterima dimakan, nggak pilih-pilih, nggak kebanyakan ini, berarti kayaknya nilai bagus. Suka berbagi, itu ya. Ya salah satunya kayak tadi yang filantropis itu kan masuk itu ya, masuk karakter kayaknya ya. Ada berapa itu karakternya? Filantropisnya anak kelas 4 Ruby itu Ustaz ya, ada satu anak, dua anak itu yang memang kadang dia itu di atas 300.000. Oh banyak berarti satu itu. Anak itu. Itu ada uang merahnya enggak? Atau murni receh? Enggak, itu kemarin hari Senin kebetulan kan kami ajak anak-anak itu untuk buka dan hitung sendiri. Oh gitu. Itu beberapa lembarnya ada yang warna ungu itu. Oh gitu. Tapi saya yakin ini hasil mereka sendiri loh. Loh, apapun yang di situ berarti kan usaha mereka, entah itu minta orang tua atau nabi. Tapi kan dari mereka usaha itu ya? usaha untuk mengisi gitu loh. Itu ada yang di atas 100.000 walaupun ya mohon maaf, walaupun memang banyak yang filantropisnya itu 10.000, 20.000, tapi kan kita nggak apa-apa. Yang penting itu nggak ikhlas masalah. Ini namanya juga anak-anak. Pembelajaran. Tapi yang saya kagetkan itu ada salah satu hasil filantropisnya satu anak di kelas 4 itu under 1 juta Ustaz. Satu anak itu 1 juta? Under 1 juta. Wow. Berarti itulah mendekati. Wah, saya jadi teringat iki Ustaz Ilham. Saya dulu juga punya kelas. Sampean tahu siapa ya? Galang. Oh, tahu. Galang tuh. Nah, itu filantropis langsung uang merah semua ya. Berapa lembar? Ya hampir segitu. Gitu. Jadi paling dikit ya 500, 600, pernah segitu, pernah 300, pokoknya nggak pernah. Ya? Iya, jadi itu wis infak, lainnya tercover gitu loh. Gitu, akhirnya kan paling banyak kan. Kayak ngadain kegiatan ya. Saya itu dulu hanya beberapa kali ngajar galang itu di kelas apa dulu, ayo coba, kelas 4 apa? 4 Asia. Iya. Enggak, kan aku 4 itu 3 kali San. Asia, Bima Sakti, Bayan itu, Furkon. Nah, kemungkinan dia Furkon. Oh ya. Ya, jadi Furkon kan dia. saya kan hanya ngajar matematika pengganti. Akhirnya galang itu akrab karena memang kan agak unik ya ini ya. Iya. Ternyata suatu hari Sabtu ba'da zuhur itu dia ini datang ke sekolah lagi, diantar sama drivernya itu. Toto kelas, Ilham. Ini ya. Loh apa ini galang? Tiket nonton voli Proliga. Nah, saya waktu itu ya kaget loh. Mas Galang, iya katanya Ustaz Ilham mau nonton voli di Ground Tridharma itu. Saya dibawakan 5 kayak apa Ustaz? Buahnya kan akhirnya ya waktu dulu saya kasihkan ke Ustaz Sofa. Oh iya, yang suka. Dulu itu. Ustaz Ilham kayak ngasih ke saya juga nggak mungkin. Karena saya juga nggak suka. Nggak suka nonton.
Iya, iya, ya mengingat siswa-siswa kita yang luar biasa. Mungkin anak-anak SD itu sekarang yang belum nampak ya, tapi insya Allah 3 atau 6 tahun ketika dia udah kuliah itu akhlaknya mulai tumbuh. Anak-anak SDMM ya ada bedanya dengan anak yang lain. Oh pasti. Terutama mereka itu Sangat- juga sangat apa ya? sering ini kan silaturahim ke sini kan ya. Ini masih erat rasa memilikinya. Iya, dan yang terheran itu ketika saya keluar, Ustadz, ngono, wah ini berarti anak SDMM. Lek Mas, wah kita tombol deso gitu. Kan kalau Ustadz, wah ini anak SDMM. Nah nanti itu saliman, masih saliman cium tangan anak-anak itu kalau ketemu, kan gitu ya. Wis ini terakhir Ustadz Ilham, penutupan gimana? Kesan dan pesannya untuk anak-anak kelas 4 Ruby. Kesannya ya ini selalu semangat dalam belajar apapun, nggak harus belajar matematika, nggak harus belajar English, nggak harus belajar yang berhubungan dengan muatan pembelajaran, apapun yang mereka inginkan lah Ustadz. Ya memang ada satu yang suka coding itu ya sudah silakan ditekuni codingnya. Ada satu yang suka menyanyi tuh kan tahu sendiri, yang cewek itu Cewek silakan dipelajari apapun yang berhubungan ya. dengan menari itu. Ada suka yang pidato using English itu juga ya silakan ditekuni, disenangi lah apapun yang kalian suka itu, agar ya ke depan kalian bisa menekuni apapun yang telah kalian inginkan itu. Terus jangan lupa untuk selalu ini sholat. Iya. Sholat 5 waktu itu, kalau sudah 5 waktu ya tepat waktu. Diusahakan yang boys ya jamaah ke masjid, ditambah lagi sholat sunnahnya. Iya. Sholat sunnah duha itu minimal 2 rakaat. Sholat tahajud, walaupun Ustadz Ilham sendiri yo kadang kalau sholat tahajud yo sholat yo enggak, tapi kan ya wis namanya ya Barbecue. nah kalau barbecue pasti begitu sholat meter Iya. ini. Terus berlatih sejak kecil untuk suka menjadi orang yang dermawan. Itu penting itu. Suka memberi ya. Kayak pengajian kemarin Yang di ini ya, di gedung dakwah. Kalau Kalau sekarang sampean bahagia, kalau ingin naik kelas ya membahagiakan ya orang kelasnya lain. iya. Kalau Ustadz Ilham sekarang merasa apa? Merasa bahagia Berarti harus membahagiakan saya. Nah gitu loh, begitu ya. biar Terus naik kelas. ya mungkin yang terakhir hadis dari Ustadz Nazar Iya Pak. itu loh, Ustadz yang anfa'um linnas itu. Setiap orang yang minta. Depannya gimana itu depannya? Khairun nas khairun anfa'um linnas. Terus Jadi seperti itu. Iya betul Ustadz. Ya. Mungkin itu Ustadz Ilham bincangan kita sambil ngopi karena Ustadz Ilham habis ini ngajar. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau apa pahit ah? Hah?